Oke, kita masuk ke pertemuan keempat. Kali ini kita sudah ke praktikum. Tools yang kita gunakan adalah iPad Studio. Dan materi hari ini adalah basic programming. Jadi, sekali lagi, iPad juga sebuah tools yang membutuhkan bahasa pemrograman, sehingga di dalamnya juga harus kita gunakan semua yang berhubungan dengan basic pemrograman, mulai dari variabel, kondisi, dan looping. Baik, sebelum masuk ke case yang pertama, jadi projectnya dibuat menggunakan proses. Begitu startup iPad-nya, maka kita akan dihadapkan sebuah halaman yang dalamnya ini terdapat jenis project-nya beserta template-nya. Nanti beberapa pertemuan kita akan coba membahas lebih lanjut dengan template yang sudah disediakan oleh si iPad. Kali ini kita masuk ke proses saja dulu, project proses. Di halaman new blank prosesnya bisa dimasukkan nama project beserta description jika diperlukan. Kemudian lokasi penyimpanan project silakan disesuaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan bahasa pemrograman. Jadi iPad itu menyediakan dua bahasa pemrograman, ada VB dan ada C#. Silakan disesuaikan dengan kemampuan rekan-rekan sekalian. Baik, setelah kita mengisi basic programming, kemudian kita pilih VB, kemudian create project-nya. Maka ini sudah saya buat sebelumnya, basic programming. Maka kita akan dihadapkan ke sebuah tampilan. Di sebelah kiri itu disebut dengan Explorer. Jadi semua dependencies, semua file, ataupun semua template yang kita punya nanti akan ada di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini properties, tergantung activity yang akan kita gunakan. Kemudian di bagian bawah ini ada data manager, kemudian ada output, kemudian ada terminal dan lain sebagainya. Beberapa nanti kita akan gunakan. Oke, saya mulai dari yang pertama dulu, perkenalan dengan variabel beserta konstan. Jadi di bagian bawah ini, di bagian tengah ini ada drop activity here. Diklik saja. Kemudian kita coba masukkan input dialog. Double klik saja. Oke. Nah, di sini nantinya ketika di running akan ada sebuah window yang akan meminta masukan dari si usernya. Dalam hal ini kita minta input a price. Jadi kita minta harga, dimasukkan harga. Untuk dialog title-nya kita ketik saja price. Kemudian di bagian bawah input type-nya itu silakan disesuaikan. Text box artinya cuma satu kolom, cuma satu input type. Silakan dipilih text box jika ingin hanya cuma satu, tapi jika ada beberapa atau mau sifatnya multiple choice, maka gunakan yang bawah. Oke, dalam hal ini cukup text box saja. Nah, yang di value enter, jadi ketika kita menginputkan sebuah angka, dalam hal ini price, maka kita mau simpan di variabel apa. Caranya bisa melalui di bagian bawah, ini ada data manager dan variables. Create variabelnya saja di sini, create variable, otomatis muncul variabel 1 namanya, kita ubah menjadi price. Oke. Tentu saja data type-nya
kita sesuaikan karena sifatnya angka, maka kita pilih yang double ataupun boleh integer. Kita pilih double saja. Jadi kalau di project rekan-rekan tidak muncul double-nya atau hanya default-nya saja, bisa ditambahkan di browse for types. Cari saja system.double. Double. Nah, tinggal di double klik saja, maka otomatis dia akan muncul di bagian sini. Nah, ini karena saya sudah melakukan sebelumnya, maka tidak perlu saya ulangi lagi, memilih lagi di browse for type-nya, maka dia otomatis sudah muncul di sini. Maka saya pilih system.double. Oke. Nah, kemudian variabel price-nya sudah ada, tinggal kita masukkan ke sini. Otomatis sudah terbaca oleh si price-nya. Oke, jadi price-nya akan dimasukkan angka yang nantinya si user input. Kemudian kita buat yang kedua, input dialog. Kita buat di sini misalkan quantity sama seperti yang di atas tadi, input quantity, kemudian variabelnya otomatis kita buat berbeda saja dengan price. Saya coba pakai cara kedua. Cara kedua bisa teman-teman lakukan di sini. Diklik plusnya, kemudian kalau sudah ada atau menggunakan variabel sebelumnya, maka gunakan use variables. Kemudian tapi kalau belum ada, bisa teman-teman create variabelnya di sini. Maka otomatis nanti akan muncul di bagian bawah juga. Ini saya buat QUI. Oke, maka otomatis muncul di sini. Tinggal nanti disesuaikan sama seperti yang di atas tadi, yaitu double. Atau pakai integer deh, biar bervariasi. Integer. Oke, dua variabel sudah kita buat. Kemudian karena sifatnya mau menghitung total bayar, price dikali quantity, saya buatkan satu lagi sebuah konstanta untuk teksnya, jadi ada penambahan pajaknya juga. Saya buatkan dulu konstantanya di sini, klik kanan di area kosongnya, new constant. Saya buatkan di situ misalkan teks. Tipe datanya karena di 0,12 atau 12%, maka saya pilih yang number with decimal. Oke, default value-nya namanya konstan, pasti ada angka pastinya. Saya buatkan di sini 0,12. Jadi dia tidak bisa diubah. Oke, masuklah di sini dan sifatnya global, artinya nanti sebelumnya saya jelaskan dulu ini nama variabelnya. Ini adalah tipe datanya, ini adalah scope-nya. Jadi kalau variabel tersebut hanya boleh dibaca oleh workspace yang saya buka sekarang, dalam hal ini nama workspace-nya adalah main, maka price sama quantity hanya bisa dibaca oleh workspace main saja. Tetapi kalau saya buat konstanta tadi, maka scope-nya global default-nya, artinya nanti bisa dipakai di project berikutnya, tapi workspace berikutnya atau sequence berikutnya, bisa di control flow dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan batasan. Kemudian di sebelah kanan default value-nya, ini di angka atau nilai default yang diberikan kepada variabel tersebut. Oke, sudah ada dua, kemudian saya tambahkan satu lagi, assign, karena kita mau melakukan perhitungan terhadap pajaknya tadi. Kita butuh activity assign to variable, berarti saya buatkan sebuah variabel lagi untuk menampung hasil perhitungan totalnya. Saya buatkan di sini create variable month. Saya ganti dengan double, kemudian insert main. Nah, kemudian to variabelnya arahkan ke month. Nah, baru perhitungannya ada di sini. Oke, perhitungannya ada di sini. Boleh
ketik langsung di sini, atau jika kurang besar boleh diperbesar seperti ini. Maka kita coba lakukan script, dalam hal ini menggunakan VB, price kali quantity tadi, kemudian price kali quantity plus price dikali quantity plus ada teksnya. Dikali teks. Oke. Teks. Save. Jadi ini scriptingnya atau perintahnya. Jadi hasil dari perkalian price dikali quantity ditambah 12% dari harga tadi dan quantity, maka akan disimpan di amount. Nah, berikutnya kita coba keluarkan saja di sebuah window message box saja. Misalkan total, saya buat di situ. Dan untuk menggabungkan antara string informasi dan variabel, saya gunakan man. Jadi ini penggunaan variabel di sebuah sequence. Ini kita sebut dengan sequence ya. Input, 2 input, dan 1 assign, dan terakhir kita keluarkan di message box. Jadi kalau saya jalankan. Input the price, saya masukkan angka 2000 misalkan. Kemudian saya masukkan quantity, saya masukkan 2 misalkan. Maka keluarlah totalnya 4.480. Jadi total bayarnya ditambah teksnya sebesar 4.480. Nah, ini yang disebut dengan quantity, disebut dengan variabel beserta dengan kata. Kita masuk ke berikutnya, ke control flow. Jadi sama seperti tadi, kita cukup menambahkan dalam hal ini satu input dialog. Sama kayak tadi ya, ditambahkan input dialog, kemudian tambahkan if control flow. Ini if-nya, di bawahnya silakan dicari saja. If, maka munculnya seperti ini. Nah, kita akan coba case-nya adalah menghitung atau menentukan tahun kehabisan. Jadi ketika kita menginput sebuah tahun, nanti kondisinya akan ngecek apakah kehabisan atau tidak, year live atau not year live. Jadi di sini kita masukkan year, kemudian labelnya apa? Start year, kemudian input time-nya sama kayak tadi, kemudian value enter-nya dalam hal ini create variable atau control K. Ini cara yang lainnya. Kita isi dengan year, maka apapun yang akan kita ketik nanti tersimpan di variable year. Nah, tipe datanya tentu saja kita sesuaikan dengan integer. Ada di scope control flow, dia akan ikutin sequence-nya ini. Sebelumnya untuk menambahkannya, di paling atas klik kanan add sequence. Jadi kita pakai yang sequence dulu. Jadi dia sifatnya linear. Saya lanjut. Tersimpan di variable year, kemudian baru cek di sini. Year mode empat sama dengan 0.
and year mod 100 tidak sama dengan 0. Nah, jadi ini kondisinya untuk menentukan dia kehabisan atau tidak. Maka saya tampilkan di sini message box. Langsung saja 2 di bagian then dan di bagian else-nya. This is a year leap. Kemudian di bagian bawah, this is not a year leap. Oke, jadi ini control flow pengkondisian. Saya coba running. Kita cuma butuh satu variabel saja. Kemudian di scripting kondisinya seperti ini. Jika mod 4 sama dengan 0 dan year mod 100 tidak sama dengan 0. Maka kalau saya jalankan oke, saya masukkan angka misalkan 2026, oke. Maka not a year leap, tentu saja di 2026 tidak ada tanggal 29 Februari. Oke, kita coba ke tahun yang lain. 2024, oke. Oke, 2024 itu year leap. Jadi ini penggunaan if di UiPath. Berikutnya ke switch condition. Switch condition ini memiliki beberapa case ya. Jadi kalau tadi kita dibatasi dengan satu kondisi, kemudian then sama else, kalau ini bisa beberapa. Tentu saja if juga bisa, tapi secara default kita gunakan yang sederhana dulu. Nah, jadi ini misalkan saya masukkan D, please enter D. Oke, kemudian kita akan nanti diminta masukkan nama hari, Monday, Thursday, dan lain sebagainya. Nanti switch-nya akan menentukan kalau Monday maka pesannya apa dan lain sebagainya. Variabelnya kita masukkan menggunakan Ctrl K, boleh shortcutnya. Saya masukkan D. Oke. Kemudian tipe datanya string saja karena saya masukkan mandi dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah boleh ditambahkan switch sama kayak tadi. Nama activity-nya adalah switch. Nanti di situ ada satu expression, kemudian case pertama apa, case kedua apa, default case-nya apa. Jadi kalau saya berikan di sini day, jadi saya akan mengkondisikan kalau D-nya apa, maka apa yang harus dilakukan. Jadi misalkan di sini saya isi Monday, oke. Berarti kalau user inputnya Monday, maka perintahnya kita masukkan di sini message box, start a week. Oke. Kalau minggu, kemudian kalau dia Saturday, oke, saya tambahkan message. It's weekend. Kemudian defaultnya, jadi kalau bukan Monday dan bukan Saturday, kita bikin yang kedua saja. Message box, kemudian saya masukkan di situ, it is a regular day. Oke, jadi ini untuk switch ada dalam hal ini dua kondisi. Kondisi ketiganya adalah di luar dua kondisi tadi. Saya jalankan.
Oke, saya isi Monday. Oke. Start a week. Kemudian karena sifatnya sequence, maka saya harus ulang lagi. Saya isi Saturday. It's weekend. Kemudian saya masukkan yang ketiga, artinya di luar dua case tadi. Friday misalkan, maka saya jadi oke. It's a regular day. Oke. Nah, itu adalah switch-nya. Berikutnya, dua ini adalah si condition. Berikutnya adalah perulangan. Tiga ini perulangan, ada while, do while, dan for each. Kita coba yang while dulu. Yang while, sama kayak tadi, silakan ditambahkan while, kemudian nanti akan ada seperti ini case-nya, atau saya buang dulu deh, ini default-nya while, dia akan melakukan perulangan. While ini harus difilter dulu, jadi kondisinya di atas, baru nanti apa yang dilakukan dalam perulangan tersebut ada di body-nya. Jadi saya coba buatkan di sini sebuah variabel, misalkan counter. Kemudian saya masukkan integer. Kemudian saya masukkan default-nya, saya bikin angka 1. Oke. Jadi kondisinya saya buat di sini jika counter di bawah 10. Artinya karena tadi counternya bernilai 1, maka otomatis memenuhi condition, maka dia akan masuk ke body-nya. Nah, di body kita coba buat right line saja. Dia akan menampilkan counternya. Nah, ini karena right line-nya berupa string, maka kita coba convert ke string dulu. Oke, string. Setelah tampil angka pertama, maka kita akan perintahkan dia naik ke atas lagi, tentu saja dengan catatan variabelnya atau nilainya juga harus bergerak. Itu variabel counter. Oke, nilainya kita coba tambah sehingga nanti dia memenuhi atau tidak memenuhi kondisi lagi. Counter plus 1. Oke. Jadi ini penggunaan right line nanti munculnya di output sini. Jadi bukan berupa Windows tapi berupa text output. Saya coba jalankan. Kita lihat. Oke. Sudah. Maka bisa dilihat di output 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Karena tadi mulainya dari atau tidak sama dengan 10. Oke, itu yang disebut dengan while. Jadi kondisinya di depan sebelum masuk ke perulangan. Berikutnya, yang ini do while. Do while kebalikan dari while. Jadi dia masuk dulu ke perulangan baru nanti dicek kondisinya. Jadi kurang lebih sama. Saya buatkan dulu sebuah variabel counter. Kita coba kebalikannya saja biar bervariasi. Counternya 10. Ininya kita isi dengan integer. Kemudian assign-nya counter min 1, kebalikannya ya. Kemudian condition-nya counter di atas 0 misalkan, atau di atas 1 deh. 10 dikurang lagi 1, 9, maka kita buat counternya jadi selama kondisi yang terpenuhi maka dia akan terus berulang. Ini kita isi dengan counter to string. Oke. Jadi prinsipnya sama saja. Ini conditionnya
counternya kita dualkan saja. Oke, sudah. Baik, saya jalankan. Oke, kita cek di output nih 10, 9 dan seterusnya. Jadi tinggal disesuaikan saja kondisinya sesuai dengan kebutuhan. Baik, itu yang do while. Berikutnya yang for each. For each juga perulangan. Tambahkan sebuah info dialog. Kemudian ada for each di sini. Jadi saya coba meminta memasukkan sebuah kata word. Type a word. Oke. Kemudian nanti dia akan menampilkan per hurufnya. Oke, di variabelnya kita buat variabel baru saja namanya word. Oke, otomatis dia akan bertipe data string. Nah, kemudian word-nya akan kita lempar ke for each sehingga nanti di for each-nya akan muncul per katanya. Nah, di for each di sebelah kanan itu ada propertiesnya. Jadi nilai perulangannya akan secara default disimpan di current item. Jadi teman-teman boleh menggunakan langsung saja current item ini untuk melihat isi dari word-nya, atau bisa jadi menggantikan dengan variabel lain kemudian disamakan dengan item name-nya di sini. Saran saya tetap gunakan current item saja biar tidak merepotkan untuk nambah variabel baru lagi. Jadi kalau saya write line di sini, kemudian saya cukup ambil current item di sini, current item, ya. Oke, ini saya jadikan toString. Nah, jadi dia akan berulang sebanyak huruf yang dimasukkan oleh si user tadi. Jadi kalau saya jalankan, saya masukkan Indonesia misalkan, saya oke. Oke, maka kalau kita lihat di output, setiap letternya atau setiap hurufnya akan jadikan berulang seperti itu. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini, Basic Programming di UiPath. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.